Bagaimana seorang jenderal bisa berkuasa selama 32 tahun tanpa pernah benar-benar dikalahkan lewat pemilu yang bebas? Apakah ia penyelamat bangsa atau arsitek ketakutan terbesar dalam sejarah modern Indonesia? Mengapa namanya tetap dipuji oleh sebagian orang, namun juga meninggalkan luka yang belum sembuh hingga hari ini? Hari ini, kami BJ Sejarah akan membedah sisi gelap dari Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Ini bukan sekedar cerita resmi, tapi fakta, kontroversi, dan bayangan panjang kekuasaan yang membentuk Indonesia hari ini. Bersama kami, BJ Sejarah. Mari kita mulai. Pada tanggal 30 September 1965, 7 jenderal TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Situasi di Jakarta itu mendadak kacau. Narasi resmi menyebut Partai Komunis Indonesia adalah dalang. Di tengah kekosongan komando dan ketegangan politik, satu nama bergerak melesat begitu cepat. Ya, Soeharto. Saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pertanyaannya, mengapa justru Soeharto yang paling sigap mengambil alih kendali? Di mana posisi presiden pada saat itu? Presiden Indonesia kala itu adalah Soekarno. Namun dalam situasi genting, Soeharto mengamankan pusat komunikasi, RRI, dan juga objek vital militer. Ia menyatakan bahwa situasi telah dikendalikan, situasi telah kondusif. Langkah-langkahnya sangat sistematis, menguasai informasi, mengendalikan narasi bahwa PKI adalah dalang utamanya, dan mengkonsolidasikan dukungan militer. Dalam hitungan minggu, opini publik diarahkan pada satu musuh bersama, yaitu komunisme. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno berada di Istana Bogor dalam tekanan politik dan juga demonstrasi mahasiswa yang menuntut pembubaran PKI. Tiba-tiba muncul dokumen yang kemudian dikenal sebagai Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Surat ini memberi wewenang kepada Soeharto untuk mengambil langkah demi menjaga keamanan dan juga stabilitas negara. Namun, disinilah misteri itu dimulai. Apakah surat itu ditandatangani secara sukarela oleh Soekarno? Mengapa naskah aslinya tidak pernah ditemukan hingga hari ini? Benarkah ada tekanan militer saat penandatanganan? Beberapa versi sejarah itu menyebut adanya kehadiran jenderal-jenderal yang membawa tekanan psikologis kepada Soekarno. Versi lain ada juga yang menyatakan itu keputusan politik yang realistis di tengah krisis. Yang jelas, Super Semar keluar, kekuasaan Soekarno perlahan menguap. Setelah Super Semar, langkah Soeharto itu semakin tegas. PKI dibubarkan, menteri-menteri loyalis Soekarno itu ditangkap. Media diarahkan untuk membangun citra penyelamat bangsa. Pidato pertanggungjawaban Soekarno, Nawaksara, ditolak oleh MPRS. Pada tahun 1967, Soekarno dicopot dari jabatan presiden. Pada tahun 1968, Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia tanpa adanya pemilu langsung, tanpa adanya pertarungan politik secara terbuka. Sebuah transisi kekuasaan yang dibungkus oleh legitimasi konstitusional, namun penuh tanda tanya sejarah. Apakah Soeharto sekedar memanfaatkan momentum? Ataukah ia memang sudah menyiapkan langkah-langkah strategis jauh sebelumnya? Sejumlah peneliti itu bahkan mempertanyakan mengapa pasukan Kostrad yang dipimpin oleh Soeharto tidak menjadi target dalam peristiwa 30 September. Kebetulan atau bagian dari skenario yang lebih besar. Disinilah awal Orde Baru dimulai, bukan lewat pemilu, bukan lewat revolusi rakyat, tapi lewat krisis, ketakutan, dan juga pengambil alihan kendali dalam situasi genting. Setelah G30S dinyatakan sebagai gerakan yang didalangi oleh PKI, situasi pada saat itu berubah drastis. Narasi resmi negara saat itu, komunisme adalah ancaman terbesar bangsa. Dan sejak saat itu, perburuan pun dimulai. Di bawah komando militer yang kini dikendalikan oleh Soeharto, operasi penangkapan besar-besaran dilakukan di berbagai daerah.
Siapa yang ditangkap bukan hanya anggota PKI, tapi siapapun yang pernah ikut organisasi kiri, siapapun yang pernah menghadiri rapat-rapat tertentu, siapapun yang punya hubungan keluarga dengan simpatisan, bahkan hanya karena dituduh sebagai tetangga. Muncul sebuah pertanyaan, berapa jumlah korban yang sebenarnya? Sebagian sejarawan memperkirakan korban yang tewas antara 500.000 hingga lebih dari 1 juta orang. Ratusan ribu lainnya itu dipenjara tanpa adanya proses hukum. Salah satu tempat pembuangan paling terkenal adalah Pulau Buru. Para tahanan politik itu dikirim tanpa pengadilan, tanpa kepastian kapan akan bebas, dan tanpa hak untuk membela diri. Mereka diberi label TAPOL, yaitu tahanan politik. Label itu tidak hanya menghancurkan hidup mereka, tapi juga anak cucu mereka. Di Pulau Buru, para tahanan itu dipaksa untuk membuka hutan, bercocok tanam, dan hidup dalam pengawasan militer yang ketat. Salah satu nama yang pernah dibuang ke sana adalah Pramudia Anantatur. Ia menulis karya-karya besarnya justru dalam kondisi terasing dan dibatasi. Pertanyaannya, apakah mereka itu dipastikan semuanya bersalah, ataukah sebagian hanya korban situasi politik? Bertahun-tahun tragedi ini nyaris tidak pernah dibahas secara terbuka di dalam negeri. Namun di luar Indonesia, peristiwa 1965 sampai 1966 itu mulai diteliti secara akademik. Dokumen-dokumen asing yang kemudian dibuka itu memperlihatkan bahwa dunia mengetahui skala pembantaian tersebut. Beberapa penelitian internasional bahkan menyebutnya sebagai salah satu pembunuhan massal terbesar pada abad ke-20. Namun di dalam negeri, narasi tunggal tetap dominan selama era Orde Baru. Film wajib ditonton di sekolah, versi sejarah yang tidak boleh dibantah. Pertanyaan yang belum selesai hingga hari ini, apakah pembantaian ini merupakan reaksi spontan masyarakat, ataukah operasi yang terorganisir? Apakah negara hanya membiarkan atau justru mengarahkan? Hingga hari ini, upaya rekonsiliasi nasional masih menjadi perdebatan. Sebagian ingin membuka luka agar sembuh, sebagian lagi itu takut luka itu justru membelah bangsa ini kembali. Inilah pondasi awal Orde Baru. Stabilitas dibangun di atas ketakutan, dan ketakutan itu menciptakan kepatuhan. Namun sejarah selalu menyisakan satu pertanyaan. Jika kekuasaan itu lahir dari darah, berapa lama ia bisa bertahan tanpa bayang-bayang masa lalu? Kita mengetahui teman-teman, Soeharto adalah seorang diktator. Namun dia tidak pernah menyebutkan dirinya adalah seorang diktator. Pemilu tetap ada, partai politik itu tetap ada, dan parlemen itu tetap bersidang. Namun muncul pertanyaan, jika hasilnya selalu sama, apakah itu masih disebut sebagai demokrasi? Di bawah kepemimpinan Soeharto, lahirlah sistem politik yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila versi Orde Baru. Secara teori, stabil, musyawarah, anti konflik, namun secara praktik semua di bawah kendali. Pada tahun 1973, itu partai-partai dipaksa melebur. Hanya tersisa 3 kekuatan politik, yaitu Golkar, P3, dan juga PDI. Golkar yang bukan disebut partai, melainkan golongan karya, menjadi kendaraan politik utama penguasa. Setiap pemilu, Golkar selalu menang telak. Aparatur negara, pegawai negeri, hingga kepala desa itu diarahkan untuk mendukung Golkar. Netralitas birokrasi praktis tidak ada. Apakah rakyat benar-benar memilih atau sekedar mengikuti arus kekuasaan? Kebebasan media juga berada di bawah kontrol yang sangat ketat. Surat kabar yang terlalu kritis itu bisa diberedel, izin terbit itu bisa dicabut kapan saja. Beberapa media pernah merasakan pembungkaman seperti Tempo, Detik, dan juga Editor. Alasannya mengganggu stabilitas nasional. Kritik dianggap sebagai ancaman, perbedaan pendapat dianggap subversif. Pada saat itu, mahasiswa adalah kelompok yang paling sering bersuara. Namun, setelah gelombang demonstrasi 1974 dan 1978, pemerintah menerapkan kebijakan NKK atau BKK, Normalisasi Kehidupan Kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Artinya, politik ini tidak boleh masuk kampus, dan organisasi mahasiswa itu diawasi secara ketat. Aktivisme itu dibatasi.
Kampus yang dulu menjadi ruang kritik berubah menjadi ruang akademik yang steril dari perlawanan. Dan pada saat itu, bayang-bayang intelijen selalu ada. Muncul budaya takut pada saat itu. Telepon bisa disadap, pertemuan bisa diawasi, dan aktivis bisa dipanggil tanpa adanya kejelasan. Lembaga keamanan memiliki peran penting dan peran besar dalam menjaga stabilitas. Kata stabilitas menjadi mantra sakral Orde Baru. Tapi, stabilitas untuk siapa? Memang benar, selama bertahun-tahun Indonesia terlihat tenang, Indonesia tampak sangat tenang. Kerusuhan itu jarang terjadi, pertumbuhan ekonomi itu naik, dan investasi masuk. Namun ketenangan itu lahir dari sistem yang sangat terpusat. Presiden itu dipilih oleh MPR, dan MPR sendiri didominasi oleh kekuatan yang mendukung pemerintah. Setiap 5 tahun, Soeharto pasti terpilih kembali, tanpa ada lawan yang benar-benar kompetitif. Demokrasi memang berjalan teman-teman, tapi dengan pagar yang sangat tinggi. Kritik ada, tapi dibatasi. Pemilu ada, tapi hasilnya bisa kita tebak. Apakah ini demokrasi yang matang, atau hanya demokrasi yang direkayasa? Selama lebih dari 3 dekade, kekuasaan itu tidak hanya terpusat di istana, ia juga mengalir ke lingkaran terdekat presiden. Di era kepemimpinan Soeharto, muncul istilah yang kemudian meledak pada 1998, yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Pertanyaannya, apakah pembangunan ekonomi Orde Baru itu benar-benar bersih? Ataukah ada sistem yang menguntungkan kelompok tertentu? Anak-anak Soeharto pada saat itu dikenal luas sebagai pengusaha besar. Beberapa nama yang sering disebut yaitu Siti Hardianti Rukmana atau Tutut, Hutomo Mandala Putra atau Tommy, dan juga Bambang Trihatmojo. Mereka terlibat dalam berbagai sektor strategis, jalan tol, perbankan, telekomunikasi, otomotif nasional, dan juga perdagangan cengkeh. Bisnis-bisnis ini itu berkembang pesat seiring kuatnya posisi politik ayah mereka. Disinilah kritik mulai muncul. Apakah akses proyek dan konsesi itu diberikan karena kompetensi, ataukah karena kedekatan dengan pusat kekuasaan? Beberapa kebijakan ekonomi itu memberi hak eksklusif kepada kelompok tertentu. Contohnya dalam tata niaga cengkeh dan juga proyek-proyek infrastruktur yang besar. Di satu sisi, pembangunan memang terlihat nyata. Jalan tol itu dibangun, bendungan itu berdiri, dan gedung-gedung megah itu menjulang. Namun di sisi lain, struktur ekonomi menjadi sangat tergantung pada jaringan elit yang dekat dengan penguasa. Ketika akses ekonomi terkonsentrasi, maka kompetisi itu menjadi timpang. Setelah kejatuhan Soeharto tahun 1998, lembaga internasional seperti Transparency International pernah memasukkan Soeharto dalam daftar pemimpin dunia dengan dugaan tingkat korupsi besar berdasarkan estimasi global. Angka yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar dolar. Namun, proses hukum terhadap Soeharto sendiri itu tidak pernah benar-benar tuntas karena alasan kesehatan hingga wafatnya pada tahun 2008. Artinya, tuduhan besar itu tidak pernah diuji sepenuhnya di pengadilan. Di titik ini muncul pertanyaan penting kawan-kawan. Apakah KKN hanya kesalahan individu? Ataukah ia bagian dari sistem yang memang dirancang untuk menopang kekuasaan? Karena dalam sistem yang sangat terpusat, pengusaha butuh kedekatan dengan istana. Proyek besar itu butuh restu politik, dan loyalitas sering lebih penting daripada transparansi. Inilah pola yang perlahan membentuk oligarki ekonomi. Ketika krisis moneter 1997 menghantam Indonesia, kemarahan rakyat bukan hanya soal harga yang menjulang tinggi, tapi juga soal ketimpangan. Rakyat kecil menanggung beban krisis, sementara elit yang dekat dengan kekuasaan dianggap telah dilindungi. Istilah KKN menjadi simbol perlawanan mahasiswa pada 1998, dan untuk pertama kalinya tembok ketakutan mulai retak. Apakah Soeharto sadar penuh terhadap semua praktik di sekelilingnya, ataukah sistem ini tumbuh perlahan di bawah payung stabilitas? Yang jelas, ketika kekuasaan terlalu lama di satu tangan, batas antara negara dan keluarga itu bisa menjadi kabur. Sahabat-sahabat BJ Sejarah, selama puluhan tahun Indonesia dipuji sebagai negara berkembang yang sangat sukses.
Pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi terkendali, pembangunan itu berjalan masif. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia bahkan sempat disebut sebagai bagian dari macan Asia. Tapi pertanyaannya, jika ekonomi begitu kuat, mengapa ia runtuh begitu cepat? Semua bermula dari krisis finansial di Thailand pertengahan 1997. Efek domino menyebar ke Asia Tenggara. Investor terlihat panik, modal asing keluar secara besar-besaran. Rupiah yang sebelumnya stabil di kisaran 2.000 sampai 2.500 per dolar Amerika Serikat itu jatuh bebas, menyentuh angka 5.000, 10.000 hingga sempat menembus 17.000 rupiah per dolar. Nilainya hancur. Perusahaan-perusahaan yang punya hutang di luar negeri dalam dolar langsung kolaps. Masalahnya bukan hanya krisis regional, struktur ekonomi Indonesia ternyata memiliki kelemahan yang besar. Banyak perusahaan besar itu berhutang dalam dolar tanpa dilindungi oleh nilai. Perbankan itu penuh praktik pinjaman kepada kelompok sendiri, dan hubungan antara pengusaha dan elit politik itu terlalu erat. Ketika tekanan datang, sistem itu tidak siap. Bank-bank berguguran, kepercayaan publik runtuh. Dalam kondisi yang terdesak, pemerintah menandatangani kesepakatan dengan International Monetary Fund atau IMF. IMF mensyaratkan reformasi besar, penutupan bank bermasalah, penghapusan monopoli tertentu, transparansi sektor ekonomi. Namun disinilah muncul konflik. Beberapa kebijakan yang diminta oleh IMF itu menyentuh kepentingan kelompok bisnis yang dekat dengan kekuasaan. Pasar meragukan komitmen reformasi. Rupiah terus melemah. Krisis bukan hanya sekedar angka. Harga sembako itu melonjak tajam. PHK terjadi di mana-mana. Kerusuhan sosial mulai pecah. Rakyat kecil yang sebelumnya menikmati stabilitas mendadak kehilangan pegangan. Disinilah persepsi berubah. Jika selama ini Orde Baru menjanjikan stabilitas dan kemakmuran, maka krisis 1997 menunjukkan sisi lain, ketergantungan pada sistem yang rapuh dan terlalu terpusat. Selama 32 tahun, legitimasi Soeharto berdiri di atas dua hal, stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi runtuh, pondasi legitimasi ikut goyah. Mahasiswa itu mulai turun ke jalan. Tuntutan bukan lagi sekedar reformasi ekonomi, tapi reformasi total. Dan untuk pertama kalinya, nama Soeharto disebut bukan sebagai simbol stabilitas, melainkan sebagai bagian dari masalah. Apakah krisis ini murni faktor eksternal, ataukah akumulasi kelemahan sistem selama puluhan tahun? Yang jelas, 1997 bukan sekedar krisis moneter. Ini adalah awal dari akhir. Puncaknya pada Mei 1998, Jakarta panas. Bukan hanya karena cuaca, tapi karena amarah. Krisis ekonomi belum mereda, harga kebutuhan pokok melambung, pengangguran meningkat. Mahasiswa di berbagai kota itu mulai turun ke jalan. Tuntutannya jelas, reformasi, turunkan harga, hapus KKN. Soeharto harus mundur. Nama Soeharto yang dulu tabu untuk dikritik, kini mulai diteriakkan di jalanan. Pada tanggal 12 Mei 1998, mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai. Namun sore itu berubah menjadi tragedi. 4 mahasiswa tewas tertembak. Peristiwa ini dikenal sebagai tragedi Trisakti. Kematian mereka itu menjadi pemicu ledakan kemarahan nasional. Jakarta dan beberapa kota lain dilanda kerusuhan besar pada tanggal 13 sampai 15 Mei. Toko-toko dibakar, kekacauan meluas, rasa takut menyelimuti ibu kota. Indonesia berada di titik paling genting sejak 1965. Mahasiswa itu bergerak ke gedung DPR dan juga MPR. Ribuan orang menduduki kompleks parlemen. Simbol kekuasaan kini dikuasai oleh rakyat. Tekanan datang dari berbagai arah. Tokoh masyarakat meminta Soeharto untuk mundur. Beberapa elit politik mulai menjaga jarak. Dukungan militer tidak lagi solid seperti dulu. Untuk pertama kalinya dalam 32 tahun, Soeharto benar-benar sendirian. Beberapa menteri kabinet itu mengundurkan diri. Rencana pembentukan kabinet reformasi gagal meredakan situasi. Kepercayaan publik sudah runtuh. Stabilitas yang selama ini dijaga dengan kontrol yang sangat ketat tidak lagi bisa dipertahankan. Sistem yang terpusat pada satu figur kini menjadi kelemahan terbesar.
karena ketika figur itu goyah, seluruh bangunan ikut bergetar. Pada tanggal 21 Mei 1998 pagi, di Istana Merdeka, Soeharto membacakan pidato singkat pengunduran diri tanpa sorotan dramatis, tanpa ada perlawanan, tanpa kudeta. Hanya beberapa menit dan 32 tahun kekuasaan berakhir. Jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya saat itu, yaitu B.J. Habibie. Orde Baru resmi tumbang. Namun pertanyaannya, apakah kejatuhan Soeharto otomatis menghapus sistem yang ia bangun? Struktur ekonomi, jaringan elit, budaya birokrasi, bahkan pola relasi sipil militer tidak hilang dalam semalam. Reformasi membuka kebebasan, tapi juga membuka bab baru tantangan bangsa. Soeharto bagi sebagian orang adalah bapak pembangunan, bagi yang lain simbol otoritarianisme. Ia membawa stabilitas, ia juga meninggalkan luka. Sejarah tidak sederhana kawan-kawan, ia selalu kompleks. Di beji sejarah, kita tidak berdiri di sisi pemujaan atau juga kebencian. Kita berdiri di sisi pertanyaan, karena memahami masa lalu adalah satu-satunya cara agar kita mengulanginya. Jika kamu ingin pembahasan khusus tentang tragedi Trisakti, kerusuhan Mei 1998, atau misteri Super Semar lebih dalam, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe BJ Sejarah sekarang, karena sejarah itu selalu punya sisi gelap. Kami BJ Sejarah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.